You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. Sing it out. You are the mighty God, the great I am. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God, the great I am. Apa kabar? Kita jumpa lagi dalam Maranatha Bible Study dan kita akan masuk dalam pelajaran kedua, bagaimana dilahirkan kembali. Baiklah, sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan, kami berdoa bagi kami yang melihat dan mengikuti dalam pelajaran ini, supaya hidup kami dapat mengalami secara pribadi bagaimana kami dilahirkan kembali. Supaya kami dapat mengalami bagaimana kami dilahirkan kembali. Memang kami sudah Kristen mungkin kami sudah ikut dalam pelayanan, tetapi Tuhan biar kami dapat mengerti supaya kami dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, silakan Engkau bekerja, silakan Tuhan yang campur tangan, dan biar kami dapat mengerti. Dan untuk kami bagikan pada yang lain, dan biar melalui kami dapat mengajarkan yang lain. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Ya, salam, apa kabar? Luar biasa tentunya. Yes. Nah, kita kembali kepada pelajaran kita yang berikut, kita nyambung, yaitu dengan judul bagaimana dilahirkan kembali. Saudara sekalian, dilahirkan kembali ini sebetulnya sudah dikatakan dalam Yehezkiel. Nabi Yehezkiel sudah mengatakan bahwa satu hari kelak kita akan mendapatkan hati yang baru. Kita lihat firman Tuhan ini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan, menguduskan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua bahala-bahalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Mentahirkan artinya dikuduskan. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Saudara perhatikan, ini janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara sekalian, inilah zamannya, inilah waktunya untuk engkau dan saya. Untuk menerima hati yang taat. Hati yang dijauhkan, hati yang keras. Rohku, kata Tuhan, akan kuberikan diam di dalam batinmu. Saudara, bukankah luar biasa ada roh Tuhan dalam batin saudara, dalam jiwa saudara, dalam rohmu? Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Artinya kita tidak melawan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Nah, sudah lihat bahwa janji Tuhan dalam perjanjian lama bahwa kita akan mendapatkan hati yang baru, roh yang baru, yang hati yang taat. Nah, inilah yang kita minta. Nah, lalu pertanyaan kita, bagaimana ini? Pertanyaannya adalah bagaimana aku mendapatkan hati yang baru, roh yang daripada Tuhan ini, bagaimana? Nah, yang sudah jelas, dilahirkan kembali. Lalu pertanyaan kita adalah, mengapa firman Tuhan bisa melahirkan seseorang? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Mengapa firman Tuhan bisa melahirkan seseorang? Artinya gini, firman Tuhan yang engkau baca, engkau dapat dijadikan anak Tuhan. Nah, kita lihat firman Tuhan. Ada tiga hal mengapa firman Tuhan bisa melahirkan seseorang. Ada tiga hal. Yang pertama adalah
Firman Tuhan bisa menimbulkan iman. Saudara, ketika saudara dan saya membaca firman, timbul iman. Bisa katakan amin? Tetapi kalau engkau hidupmu khawatir dan engkau menentang, firman tidak ada. Karena pada dasarnya seseorang percaya pada sesuatu jika ia sudah mendengarkan hal tersebut. Kita lihat ayatnya kan. Nah ini kita lihat, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Tuhan? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Tuhan jika mereka tidak mendengar tentang Tuhan? Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, saudara, ini dilanjutkan lagi di sini. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Saudara bisa lihat di dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan bahwa ada orang yang membawa mereka tentang Injil ini. Ada orang yang memberitakan ini. Nah, jadi saudara ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Jadi iman timbul dari dan oleh firman Tuhan. Bisa katakan amin. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan ini yang kita baca dalam Alkitab dapat menimbulkan sesuatu pada saudara. Nah, kita lihat yang kedua. Firman Tuhan membersihkan kehidupan kita. Saudara, hidup kita ini kotor. Tetapi firman Tuhan dapat mengubah saudara dan saya. Manusia sejahat apapun bisa diubah oleh karena firman. Karena hanya, saya ulang lagi, karena hanya firman Tuhan yang dapat mengungkapkan segala jalan dan perbuatan kita yang salah. Jadi firman Tuhan ini akan mengungkapkan, akan menunjukkan pada saudara apa yang salah dan apa yang benar. Karena kita pikir semuanya benar. Tetapi kalau engkau baca Alkitab sebagai panduan dalam hidup kita ini di bumi, engkau akan melihat jelas bahwa ada sesuatu yang salah yang kita buat. Kadang-kadang kita tidak tahu, kadang-kadang kita tidak sadar. Itulah sebabnya firman Tuhan engkau perlu baca setiap hari. Bisa katakan amin. Engkau baca firman Tuhan setiap hari. Sebelum engkau baca, doa dulu. Minta Roh Kudus hidupkan firman Tuhan ini. Nah, saudara sekalian, kita lihat dalam 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kemudian bukan saja menyatakan kesalahan, tapi kalau kau lihat lagi, untuk memperbaiki tingkah laku dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara sekalian, firman Tuhan sangat penting untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Karena tingkah laku kita seringkali tidak ada yang benar. Saudara sekalian, kita lihat yang ketiga. Firman Tuhan bisa memerdekakan seorang. Engkau dan saya bisa dilepaskan. Dilepaskan dari apa? Saudara, minggu lalu saya sudah katakan bahwa manusia itu diikat, dipenjara oleh kuasa dosa. Ada kuasa dosa yang engkau tidak bisa lepas. Kuasa dosa apa itu? Kalau saya dulu perjudian, diikat dengan ada yang lain lagi. Ada yang diikat dengan kebohongan, ada yang diikat dengan keuangan, ada yang diikat dengan perzinahan. Dan dia tidak bisa lepas daripada ini. Tapi saudara perhatikan, firman Tuhan bisa memberikan saudara. Saya teringat dengan ada sebuah kesaksian di India. Di India dia sekolah Kristen dan anak ini masih SD. Anak ini di sekolah disuruh menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Lalu dia hafal dan anak ini termasuk luar biasa. Dia bisa menghafal 49 ayat. Luar biasa ini. Anak SD bisa menghafal
49 ayat. Satu hari mamanya sakit. Mamanya panggil si anak ini, "Nak, kau bisa menghafal ayat firman Tuhan 49 ayat?" "Iya, Ma, tadi." "Ayat yang kau baca, yang kau hafal itu ada sesuatu tidak bisa untuk saya. Mama ini lagi sakit ini nih." Si anak tadi ngomong, "Ma, tenang aja, Ma. Ya kan, saya akan sebutkan, Ma, ya." Lalu si anak yang nyebutkan ini, ayat pertama pelan-pelan, ayat yang kedua pelan-pelan ini. Kemudian ketika sudah selesai, mamanya bingung. "Nak, aku sudah sembuh ya." Ya kan, mamanya bingung. "Nak, aku sudah sembuh." Sudah perhatikan, firman Tuhan bisa memerdekakan seseorang. Katanya Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Yohanes 8, 31 dan 32. Saudara, saya juga masih ingat dengan ada seorang pemuda. Dia ini terikat dengan, saya minta maaf dulu, dengan onani. Dia sudah terikat ini sejak masih SMP, SMA, lalu dia kuliah, lalu waktu dia SMA, dia pengen lepas. Ya kan, dia tahu bahwa itu tidak baik. Lalu dia coba ikut pelayanan dalam kaum muda. Dia aktif dalam gereja. Apakah lepas? Tidak. Kemudian dia masuk sampai ke kuliah. Di kuliah pun itu dia belum lepas. Akhirnya dia menganggap bahwa dia perlu lepas. Dia masuk sekolah Alkitab. Ketika dia masuk sekolah Alkitab, apakah lepas? Tidak. Dalam sekolah Alkitab dia tidak lepas. Lalu dia pikir lagi, oh mungkin aku nikah. Lalu dia nikah dengan seorang istri dan punya anak. Saudara pikir itu lepas? Tidak, dia tidak lepas. Jadi satu hari, lalu diajarkan oleh dalam gerejanya, ya kan, dia sudah dengar itu, dia sudah dengar sudah lama. Kamu baca Alkitab tiap hari. Kamu baca Alkitab tiap hari. Kamu doa dulu, ya kan, kamu renungkan firman Tuhan. Ya kan, kamu baca Alkitab. Lalu kamu hafal ayat-ayat, hafal tadi. Saudara sekalian, yang bapak muda ini dia ikuti, dia baca Alkitab. Dia baca Alkitab tiap hari pelan-pelan, dia sambil doa. Saudara, apa yang terjadi? Dia lepas. Dia dimerdekakan daripada perbuatan dosanya. Jadi saudara sekalian, firman Tuhan bisa memerdekakan saudara dan saya. Engkau mau dimerdekakan, amin. Ya kan, tentunya kita mau kan nih. Kita ini banyak diikat oleh penyakit mungkin. Tidak diikat dengan tabiat yang tidak baik. Mungkin kepahitan, mungkin segala macam. Mungkin engkau diikat dengan roh kekikiran. Dan saya tidak tahu apa lagi ini nih. Tapi kalau engkau baca Alkitab, engkau minta Tuhan bebaskan. Saya percaya bahwa kebenaran itu akan memberikan kamu. Bisa katakan amin. Firman bisa memberikan saudara sekalian. Nah, di dalam 1 Petrus 1 ayat 23, saya akan bacakan, karena kamu telah, saudara pastikan di sini, kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang tidak kekal, tetapi dari benih yang tidak fana. Yaitu ada benih di sini nih, yaitu apa tadi? Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman itu hidup dan bisa menghidupkan saudara dan saya. Firman itu kekal selama-lamanya. Dan Alkitab sudah katakan dengan jelas, langit dan bumi satu hari kelak akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tidak akan lenyap. Bisa katakan amin. Kalau kita dalam firman, maka engkau dan saya tidak akan lenyap. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri sebetulnya. Nah, kita masuk lagi di sini. Saudara, kita akan lihat masuk kepada dilahirkan dari roh. Saya ulang lagi. Saudara, engkau perlu dilahirkan dari roh. Ada dua hal nanti kita belajar. Ya kan? Nah, kita belajar dulu dari roh dulu.
engkau dan saya perlu dilahirkan dari roh. Jadi saudara, bukan kita, saya ini sudah sebesar ini, lalu saya masuk ke dalam kandungan mama saya. Bukan itu. Bukan itu pengertian. Dilahirkan dari roh. Dilahirkan itu bukan berarti kita masuk ke tempat klinik bersalin, bukan. Ya kan, kita juga bukan masuk ke rumah sakit bersalin cari tas, juga bukan. Tapi dikatakan di sini dilahirkan dari roh. Nah, saudara, saya akan bacakan di sini, ya kan. Nah, dilahirkan dari roh artinya Roh Kudus melalui firman Allah. Firman yang kita dengar membuat kita insaf. Saya ulang lagi. Ketika engkau baca firman, lalu firman itu hidup, dihidupkan oleh Roh Kudus, lalu engkau insaf, engkau bertobat. Saya juga bertobat. Ketika saya baca firman Tuhan, Tuhan, saya ini salah. Ya kan, saya baca lagi. Ya kan, tiap hari saya baca. Tiap minggu. Begitu saya baca, tiap bulan, tiap hari saya baca. Saya bertobat. Terus banyak bertobat itu pelan-pelan. Saudara, Roh Kudus menginsafkan saudara dan saya akan dosa-dosa saudara. Bisa katakan amin. Kalau engkau hanya baca firman dan engkau tidak mengerti dan hidupmu tidak diubah, saya jawab, engkau sebetulnya belum dilahirkan dari Roh Kudus, belum. Engkau hanya dilahirkan dari daging. Saya ulangi, saya akan bacakan di sini. Dilahirkan dari roh, artinya Roh Kudus melalui firman Allah yang didengarnya membuat dia insaf. Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa-dosa mereka. Bisa katakan amin. Nah, saudara, maka tadi saya katakan kita lihat di sini. Saya masuk lagi di sini. Penghakiman yang akan mereka terima jika tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa mereka, dan Roh Kudus akan mendorong untuk percaya kepada Yesus. Saya ulang lagi. Saudara, engkau dan saya pasti dihakimi. Perbuatan saya di bumi, walaupun kita sudah jadi anak Tuhan, itu dicatat oleh Tuhan. Tetapi waktu kita nanti, anak Tuhan ini, waktu penghakiman, kita hanya menantikan mahkota. Tetapi mereka yang belum dalam Tuhan, saudara perhatikan di sini. Saya bacakan lagi di sini. Penghakiman yang akan mereka terima nih, jika dengan syarat tidak mau meninggalkan perbuatan dosa mereka. Saudara, hari ini nih, sebelum kita dihakimi, sebelum kita meninggal, tinggalkan perbuatan dosa saudara. Dan Roh Kudus akan mendorong saudara untuk percaya kepada Yesus. Saya akan baca ayat ini. Kalau ia datang, Roh Kudus ini maksudnya, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saya ulang lagi. Kalau ia datang, yaitu Tuhan Yesus, maksud tadi, ya kan tadi dihidupkan oleh Roh Kudus. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ya saudara sekalian, Roh Kudus akan menginsafkan dosa. Roh Kudus akan mengingatkan pada dunia ini kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Jadi saudara, kita berdoa supaya familimu, temanmu, keluargamu, masyarakatmu, untuk mereka insaf akan dosa. Bukan engkau yang menginsafkan, bukan. Akan dosa kalau mereka akan dosa karena mereka tetap tidak percaya padaku. Saya ulang lagi. Yesus mengatakan mereka tetap berdosa kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Artinya apa tadi? Manusia masuk ke dalam neraka bukan karena dia berzina, bukan. Dia masuk ke neraka bukan karena dia membunuh. Dia masuk neraka bukan karena dia korupsi. Tapi saudara perhatikan di sini. Dia berdosa karena tidak
percaya kepada Yesus. Kenapa? Sebab Yesus adalah pengampun dosa. Yesus katakan gini, aku akan mengampuni dosa kamu. Aku akan mengampuni dosa kamu. Aku akan mengampuni dosa kamu. Mau tidak kamu percaya pada aku dan datang pada aku dan aku ampuni dosa kamu. Tetapi kalau orang itu tidak mau datang pada Yesus, maka dia tetap berdosa. Kita masuk ayat berikut. Akan kebenaran, karena aku pergi pada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, sudah dapat di sini, sudah jelas bahwa Roh Kudus menginsafkan dunia ini akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Tinggal saudara mau percaya atau tidak. Yang tidak percaya, dia tetap berdosa dan upah dosa adalah maut. Nah, dilahirkan kembali itu adalah dari air, ada dua di sini. Ikan satu itu dari air. Air ini melambangkan itu adalah firman. Jadi firman, saya ulang lagi, saudara, manusia itu bisa dilahirkan kembali oleh karena dia baca firman. Firman itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, jadi dia dilahirkan kembali itu ada dua hal. Jadi dia dilahirkan dari air dan dari roh. Nah, kenapa dari Roh Kudus? Itu pekerjaan Roh Kudus. Saudara bisa lihat di sini. Seseorang dilahirkan kembali dari air. Air itu adalah kebenaran firman yang dibaca firman, lalu dia dilahirkan kembali dari Roh Kudus. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Jadi saudara sekalian, itulah yang dikatakan dengan pengertian dilahirkan kembali. Nah, kita masuk. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, engkau dan saya menjadi anak-anak Tuhan, amin. Bukan anak yang dilahirkan di rumah sakit bersalin, bukan. Tetapi kita dilahirkan dari firman, air, dan kita dilahirkan oleh Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus. Saya ulang lagi, akibatnya adalah ayat 12, tetapi semua orang yang menerima Yesus, yang menerima Tuhan Yesus, minta pengampunan dan sebagainya, diberinya kuasa, diberinya kekuatan supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Artinya saudara, dalam nama Yesus ada kuasanya besar. Ada suatu kuasanya luar biasa. Dan ayat ke-13 kita masuk lagi di sini. Orang-orang yang diperanakan, dilahirkan bukan dari darah atau dari daging, bukan karena pernikahan suami istri, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah, dari Tuhan. Yohanes 1, 12 dan 13. Jadi saudara sudah lihat di sini bahwa siapa yang mau terima Tuhan Yesus, dia menjadi anak Tuhan. Saudara, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita masuk yang berikut. Nah, kita masuk dalam sebagai kesimpulan di sini, dilahirkan kembali. Jadi saudara kita lihat kesimpulannya, bahwa kita simpulkan itu dilahirkan kembali itu apa lagi ini nih. Nah, ini adalah satu, dia percaya pada Yesus. Dia percaya pada Yesus, artinya apa? Dia percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus hukuman dosa kita. Dia percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan kita tidak percaya kepada mayat itu, kita tidak percaya kepada Tuhan yang mati mayat itu, tidak. Tapi saudara kita lihat di balik itu adalah, nanti kita jelaskan bukan hari ini nih, tentang penebusan, apa arti itu penebusan. Saudara, Yesus telah mati untuk menebus hukuman dosa kita. Seharusnya kita yang masuk dihukum, tetapi sudah diambil oleh Yesus. Nah saudara, ini hanya percaya begini. Kemudian yang kedua,
saudara mau menjadi pelaku firman. Ketika engkau baca firman, Tuhan berikan aku hati yang taat, berikan hati aku untuk yang lembut, supaya aku dapat melakukan firman. Saudara, dilahirkan kembali adalah yang kedua. Saudara, saya ulang lagi. Dilahirkan kembali artinya adalah percaya pada Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima Yesus. Jadi tidak cukup hanya percaya. Saudara, yang dikatakan percaya adalah kita melakukan firman. Lalu kalau engkau percaya, saya ulang lagi, bagaimana kalau engkau percaya pada Yesus, tetapi tidak melakukan firman? Saya ulangi. Saudara, setan pun, saya ulangi, setan pun percaya pada Tuhan Yesus, percaya. Dia percaya Tuhan Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Dia percaya. Setan pun percaya. Lalu apa bedanya dengan kita? Kita pun percaya pada Tuhan Yesus. Bedanya adalah setan tidak melakukan firman. Saya ulangi, setan tidak melakukan firman. Setan justru dia akan mengubah firman. Setan justru dia akan memutarbalikkan firman. Setan justru dia mau mengalihkan firman. Dia bohongi tentang firman. Penipu. Tetapi saudara saya, kalau engkau percaya pada Yesus dan engkau lakukan firman Tuhan, itu artinya percaya. Jadi apa itu arti percaya? Percaya adalah lakukan. Dan yang kedua adalah setelah engkau percaya, engkau terima. Yesus, aku terima engkau. Apa artinya ini? Engkau terima Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Sebagai Raja yang mengatur seluruh segi hidup kita ini. Jadi dia ngatur semua. Saudara, dia akan atur lagi masa depanmu. Dia akan ngatur lagi untuk pernikahanmu. Dia akan mengatur semuanya nih. Dan kita enak kan? Kita enak kalau diatur oleh Tuhan. Daripada kita punya pikiran, termasuk keuangan dan sebagainya. Saudara, dia adalah Raja. Jadi waktu kita di bumi, kita minta dia sebagai Tuhan dan sebagai Raja di bumi ini. Nah, menerima Yesus arti yang kedua adalah sebagai juru selamat. Yaitu mengandalkan Yesus sebagai penyelamat dalam segala hal. Engkau dan saya tidak bisa menyelamatkan dirimu daripada hukuman. Nah saudara, itulah pengertian daripada dilahirkan kembali. Saudara bisa lihat di tayangan di sini, ya kan, saudara bisa lihat, satu percaya pada Yesus, yang kedua adalah kita menerima. Nah lalu kita lihat dalam ayat-ayat yang berikut. Nah gini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, saya ulangi, saudara ngomong dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, dan engkau bersaksi kemanapun engkau pergi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan yang kedua, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka akibatnya tadi, kamu akan diselamatkan. Bisa katakan amin. Saya bacakan 9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Saudara, di dunia ini belum pernah ada orang mati hidup selama-lamanya, belum pernah, kecuali Yesus. Tetapi kalau dia mati, hidup sekian tahun mati lagi, itu ada banyak itu. Tetapi kalau dia hidup sampai selama-lamanya, tidak ada. Dan nanti kita akan belajar, bukan pada hari ini, kita akan belajar tentang kebangkitan Yesus. Nah saudara, percaya dalam hatimu, saudara perhatikan ini penting ini. Engkau bisa percaya dalam hatimu bahwa Yesus telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara, kenapa ini penting? Sebab setelah saya lahir baru, ini saya ini. Setelah saya lahir baru, saya percaya dalam hati ini bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus daripada kematian. Saya ulangi, apakah hati ini percaya bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus daripada orang mati? Saya katakan terus terang, saya tidak percaya.
Nah, kalau saya tidak percaya artinya saya tidak selamat. Tetapi saya minta Roh Kudus. Saya lihat, Tuhan, ayat ini ya dan amin. Ayat ini benar. Saya bisa mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu mengaku tadi. Tetapi kalau percaya dalam hati bahwa Yesus telah membangkitkan, bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara mati, saya agak ragu. Tapi saya minta sama Tuhan, Tuhan, hidupkan firman ini, hidupkan. Saya bilang, saya sudah lahir baru, Rohmu ada di sini, hidupkan. Supaya bagaimana caranya saya tidak tahu, supaya saya bisa percaya bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus daripada kematian, daripada orang mati. Saudara, satu hari saya tidak tahu kapan itu, saya lupa. Ketika saya baca Alkitab, Yesus dibangkitkan oleh Tuhan di antara mati. Saya percaya benar di sini. Karena Yesus telah dibangkitkan, artinya di dalam Yesus tidak ada kematian. Berarti ya di dalam Yesus tidak ada kematian dan kita tidak akan mengalami maut. Sejak itu saya percaya dan hati saya sangat senang, sangat bersuka cita. Yesus pada satu hari kelak kita akan jumpa. Kita akan jumpa. Saya katakan saya mau jumpa dengan Engkau Yesus. Kalau saya jumpa, kalau Engkau izinkan, saya mau cium kakimu Tuhan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bisa katakan amin. Saudara, saya ulangi di ayat 10. Karena dengan hati orang percaya. Saya ulangi. Karena hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, ini pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena otakmu, bukan karena perasaanmu. Perasaanmu pasti mentok, pikiranmu pasti mentok dan menolak. Itu sudah pasti. Tetapi Roh Tuhan ada di sini. Saya bisa terima. Saya katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya bisa ngaku, mulut hati saya bisa percaya. Apapun yang kau katakan dalam firman-Mu, Tuhan telah berikan hati yang baru. Tuhan telah berikan hati yang taat, bukan hati keras. Dulu saya keras, saya tidak percaya apa dikatakan oleh firman Tuhan. Karena saya bukan orang Kristen, bahkan saya menentang Kristen bahan. Alkitab, mama saya pertama kali baca, saya ambil, saya injek-injek Alkitab itu, saya buang ke sampah. Saya bilang, mama jangan baca lagi ya, buku ini nih. Mama saya tidak berani ngomong karena saya anak sulung pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya sudah SMA itu, 1 kali. Nah saudara sekalian, dan karena kamu adalah anak, ingat, karena kamu adalah anak, akibatnya Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Abah, ya Bapak. Saudara, kalau engkau dan saya sudah dilahirkan kembali, saya ulang lagi, kalau engkau sudah dilahirkan kembali dari roh dan dari air atau air dan roh, maka saudara perhatikan janji Tuhan. Tuhan akan menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kudus atau roh Tuhan, ke mana? Ke hati kita. Sehingga dengan mulut engkau bisa mengaku, engkau bisa katakan ya Abah, ya Bapak. Engkau bisa katakan Tuhan yang maha kuasa ini, Tuhan yang maha dahsyat, Tuhan yang akan datang ini yang mengadakan penghakiman. Engkau bisa katakan ya Bapak. Jadi saudara, sebuah hubungan yang indah ini. Ini adalah sebuah hubungan yang indah. Engkau bukan pengikut, engkau bukan pengabdi, engkau bukan murid, tetapi dikatakan anak. Sehingga roh Tuhan yang ada di sini bisa engkau katakan, ya Tuhan, ya Abah, ya Bapak. Ya saudara sekalian, kita anak Tuhan bisa mengatakan, ya Bapak. Bisa katakan amin. Alangkah indahnya engkau punya Bapak. Pada hari ini, kalau di atas saudara yang dengar ini, dengar video ini, dan engkau tidak merasakan kasih seorang Bapak jasmani, ayahmu kandung, engkau tidak merasakan kasih Bapak, saudara, terimalah Yesus. Maka engkau akan merasakan ada Bapakmu yang ada di surga. Bapakmu di surga, perhatikan engkau. Dia terima engkau
Dia terima apapun yang kau ada. Dia ingin peluk engkau. Engkau masih ingat dengan anak yang terhilang. Dia sudah terhilang karena buat dosa. Tapi bapaknya lihat tiap hari. Bapaknya nunggu anaknya tiap hari. Dia nunggu. Kapan anak aku kembali? Anaknya kembali ketika dia sadar. Saudara, kita perlu ada kesadaran. Nah, saudara, di sini ada roh Tuhan. Saya ulang lagi. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah, saudara perhatikan di sini, telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, hati saudara dan saya, dan kita bisa berseru dan bisa ngomong, ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat ke-6. Saudara, terima kasih pada Tuhan, engkau dan saya sebagai anak Tuhan. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, kalau saudara dan saya ada roh Tuhan di sini, hidupmu berubah. Saya ulangi, kalau engkau ada roh Tuhan, lalu engkau baca Alkitab tiap hari, hidupmu pasti berubah. Tetapi kalau hidupmu sama seperti dulu, 20 tahun yang lalu, suka bohong, hari ini masih bohong, bahkan nipu, 20 tahun yang lalu engkau adalah penipu, hari ini 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian masih tetap nipu, 30 tahun yang lalu engkau suka berzina, lalu pada hari ini engkau tetap berzina. Saya jawab, engkau belum naik kembali, belum. Engkau belum di dalam Tuhan, belum. Engkau hanya merasakan, engkau hanya di dalam gereja, engkau hanya dalam pelayanan gereja. Dan saya katakan itu engkau bisa munafik. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang di dalam Kristus? Di dalam Yesus. Ya apa? Ada ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Tabiatmu diubah. Bisa katakan amin. Cara berpikirmu diubah. Perasaanmu diubah. Ya kan? Engkau diubah semua dalam jiwamu. Di dalam pikiranmu. Dalam perasaanmu. Kalau engkau mententang, memarah, mententang, mau meledak, dulu engkau terima Tuhan, hari ini masih juga meledak. Saya tidak yakin, emosimu tidak stabil. Jadi di sini dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara, kita minta ini terjadi pada saudara. Jadi kesimpulan adalah, engkau perlu dilahirkan kembali. Nah, tadi saya sudah katakan bagaimana tadi, saya ulangi. Engkau bisa dilahirkan kembali kalau engkau minta Roh Kudus mengubah hidupmu. Diubah ketika engkau baca firman. Ketika engkau baca firman, firman itu yang mengubah, firman itu yang membuat engkau insaf. Firman itu yang membuat engkau, aduh Tuhan, ini aku salah, dan engkau bertobat. Nah, saudara, apakah itu Anda pada hari ini nih? Apakah Anda pada hari ini nih ingin dilahirkan kembali? Apakah saudara ingin dilahirkan kembali? Apakah engkau ingin dilahirkan kembali? Kalau engkau ingin dilahirkan kembali, yuk kita berdoa. Tuhan, kami yang dengar pengajaran ini, pelajaran ini, kami sudah dengar firman-Mu, kami mau diubah. Kami sudah bosan, kami sudah kewalahan, kami sudah capek dengan cara kami mengikut Tuhan. Kami pikir dengan pelayanan, kami pikir dengan pengorbanan, kami pikir dengan khotbah dan lain-lain. Tapi Tuhan itu tidak menjawab. Tetapi kami mohon supaya kami bisa dilahirkan kembali pada hari ini oleh air, yaitu firman Tuhan, dan yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Sehingga kami dilahirkan kembali oleh air dan roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti yang dikatakan oleh Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat pun tidak. Saudara sekalian, pada hari ini, kalau engkau mau minta supaya engkau bisa dilahirkan kembali, buka hatimu. Sekali lagi saya katakan, buka hatimu dan engkau katakan dalam hatimu, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya, masuklah dalam hidup saya, hidupkan firman Tuhan, supaya saya menjadi pelaku firman, supaya saya mendapatkan damai sejahtera Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Dan saudara yang ingin, bila engkau tetap minta sampai engkau mendapatkan sehingga firman itu hidup dan engkau hidupmu diubah oleh firman. Dan yang kedua, saya tetap mau berdoa untuk saudara yang sakit, untuk saudara yang beban berat, untuk saudara yang mempunyai masalah-masalah, mungkin masalah rumah tangga, masalah ekonomi, ataupun tentang pekerjaan, atau masa depan, atau apapun. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, kami yang mengharapkan pertolongan-Mu, biar kami mau datang. Kami mau datang, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kami kenal, yaitu Tuhan yang Israel, Tuhan Yesus yang telah menjadi firman. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini mengawali kami terus sepanjang masa kami. Engkau tetap menyertai kami, walaupun kami sempat diizinkan untuk masuk ke dalam lembah-lembah bayangan maut sekalipun. Tuhan ada di samping kanan dan kiri kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami, sertai umat-Mu ya Tuhan dalam masa-masa ini, dan kemudian biarlah kami dapat membagikan berkat ini kepada orang lain. Kami dapat mengajarkan lagi ini kepada yang lain, sehingga kami bisa memuridkan yang lain, sehingga kami bisa mengajarkan, sehingga kami dapat memberitakan Injil ini, lalu kami memuridkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya pada Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara sekalian, terima kasih, Tuhan berkati. Dan nanti pada minggu berikut kita akan belajar bagaimana engkau proses menjadi yang baru ini. Kita proses bagaimana engkau yang sudah menjadi terima Tuhan itu bukan langsung jadi dewasa, engkau adalah baik dan sebagainya. Kita akan lihat minggu depan